Pak Salahuddin. Sangat menarik ini, semakin jelas kita tentang Ring of Fire dan Tetraconic. Nah ini penutup ini, gongnya ini Pak Amin ini dari lokalan ITS juga. Monggo Pak Amin, G. Ya, izin share. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore. Jadi kalau tadi lebih ke arah lain, saya mengambil sisi yang lain. Jadi ini lebih ke arah jejak peradaban yang ada di masyarakat Cincin of Fire. Masyarakat Cincin Api ini sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah jelas. Tinggal dibesarkan aja Pak. Ya oke, sip. Jadi saya mengambil sisi yang lain, jejak peradaban di masyarakat Cincin Api, karena kejadian di Ring of Fire itu kan sudah kejadiannya jutaan tahun lagi. Nah, mestinya banyak orang, banyak peradaban yang terpengaruh sekali terkait dengan aktivitas dari Cincin Api ini, dari yang ada di Pasifik Ring of Fire nih. Jadi kita bisa melihat ini nanti terbagi menjadi 4 kira-kira begitu. Jadi kita lihat pendahuluan. Saya mau memperlihatkan ini juga sama video sebentar. Cuman ini yang mau memperlihatkan kayak apa situasi di kawasan Ring of Fire. Jadi ini yang di hadapan kita adalah Ring of Fire. Jadi ini keliling. Jadi ini data gempa 2001 sampai 2015. Jadi bisa kita lihat ini gempa ini terjadi selama bertahun-tahun seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat pada waktu 2004 itu akan terjadi gempa besar di di Aceh ini, seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat sejarah gempanya ini kan animasi 2000 kan mestinya sebelumnya juga terjadi hal yang sama seperti tadi diceritakan tahun 1960 di Peru tadi. Ya, mestinya juga sangat besar. Ini 2004 seperti ini, jadi kita bisa melihat dan nanti Desember 2004 besarnya sebenarnya ini gempa Aceh itu yang menimbulkan tsunami. Jadi ini kondisi alamiah kawasan di sekitar Ring of Fire. Jadi kita bisa melihat seperti ini. Saya percepat, jadi bisa. Nah, kemudian kita bisa melihat ini adalah kegempaannya. Sedangkan berikutnya ini adalah apinya, gunung apinya. Jadi di sini kita bisa melihat lava itu seperti ini. Jadi seperti ini. Ini yang ada di Hawaii. Jadi kita bisa melihat ini panasnya ya sekitar 1000 derajat. Jadi di kawasan itu ada sekitar 500-an gunung berapi yang aktif. Tapi yang ada 1.500 kalau totalnya. Jadi ini sangat banyak sekali. Jadi otomatis masyarakat di sini tuh dia harus beradaptasi dengan alam yang ada di sekitarnya ini. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana cara mereka beradaptasi. Inilah Ring of Fire itu. Seperti yang tadi disebutkan. Jadi kita bisa, ini gunung apinya seperti ini kira-kira. Nah, ini yang kita kenal sebagai wedus gembel kalau di Jogja. Jadi ini mengalir ke bawah, ini awan panas yang panasnya bisa sampai 700 derajat dan bisa membakar ataupun melelehkan apa saja. Jadi kira-kira itu tentang kondisi awal dari daerah Ring of Fire, masyarakat ini. Nah ini bagaimana masyarakat di kawasan itu beradaptasi dengan ini. Ya, jadi kita bisa melihat ini adalah saya ambil satu contoh, ini adalah di daerah tadi pada waktu terjadi gempa di Chile tadi, gempanya sampai 9,5 tadi dan menimbulkan tsunami. Nah, pada waktu itu ternyata di situ ada satu masyarakat yang masih istilahnya itu apa ya, sama seperti zaman dulu lah istilahnya. Jadi ini berarti pada waktu itu gunungnya juga meletus, maka dia merasa ini butuh satu pengorbanan. Nah, maka pada waktu itu ada seorang anak yang dikorbankan
ya mengerikan lah seperti yang terjadi di selama ini. Jadi diambil jantungnya dan lain sebagainya sama seperti itu. Itu terjadi tahun 60. Sebelum-sebelumnya kayak apa? Jadi ya sama seperti di daerah Amerika Selatan seperti itu. Itu yang ini contoh tahun 60. Tapi sekarang mereka sudah berubah semuanya. Jadi mereka sudah bisa menerima keadaan itu. Kemudian ini juga di daerah, kalau ini Jepang, ini juga masih sering muncul ini, walaupun ini sebetulnya sudah tidak mungkin nggak diperhatikan. Jadi ada istilahnya kearifan ataupun mitos namanya namasu. Jadi di sana itu ada semacam belut yang ukuran besar di bawah di dalam tanah sana. Nah itu kalau bergerak dia bisa menimbulkan gempa atau dia keluar ke daratan, terdampar di daratan, itu menunjukkan satu tanda akan terjadi sesuatu bencana pada waktu itu. Jadi sama dengan negara lain seperti misalnya Indonesia juga sama. Jadi ada naga di bawah sana yang sedang bergerak sehingga itu menimbulkan masalah. Cina juga naga seperti itu, sama saja. Jadi kalau di Jepang itu berupa belut ini seperti ini. Lele, sebenarnya lele dia. Nah, di sini juga sama juga ternyata di Jepang juga ada satu masyarakat yang bermukim di daerah gunung berapi dan juga tidak mau pindah, itu yang aneh juga sama. Walaupun pernah meletus dan pernah pergi dari situ, tapi tetap balik lagi. Dan itu ternyata juga terjadi juga di kita di Indonesia. Jadi ada masyarakat yang tinggalnya memang di situ. Nanti akan kita perlihatkan. Jadi ini salah satu contoh misalnya. Ini Mbak Marijan tadi sudah disebutkan tadi. Jadi Mbak Marijan itu memang diberi ada surat perintah dari Sultan yang terdahulu untuk menunggu Gunung Merapi. Nah, cuman Mbak Marijan, pengetahuan Mbak Marijan terkait Gunung Merapi itu adalah ada magma keluar dan dia nanti jatuh sebagai awan panas yang dikenal dengan meletus gembel, dan itu arahnya hanya tertentu hanya di Sungai Gendol saja. Nah, Mbah Marijan ada di jauh dari Sungai Gendol, sehingga dia merasa tidak masalah pada waktu itu. Itu pengetahuan yang diterima oleh Mbah Marijan selama bertahun-tahun terkait dengan Gunung Merapi. Nah, tahun 2010 kemarin letusannya adalah letusan Plinian yang seperti ini ke arah atas. Nah, otomatis pada waktu dia turun, dia akan memberikan suatu awan panas yang mengelilingi seluruh Gunung Merapi itu sendiri. Sehingga pada waktu itu Mbak Marijan tidak mau turun, tapi tetap naik ke atas. Nah, itu akibatnya, maka dia termasuk yang menjadi korban. Karena istilahnya itu sudah dianggap orang tua, maka banyak juga masyarakat yang juga tidak mau turun, karena Mbak Marijan juga nggak mau turun. Karena selama ini Mbak Marijan naik ke atas dan memang tidak masalah, karena memang karakter Gunung Merapi pada waktu itu hanya mengikuti salah satu tadi sebagai awan panas saja. Tapi sekarang itu karena Plinian, maka terjadilah semburan awan panas itu di sekeliling gunung. Maka korbannya ya di sekeliling, tidak hanya di Sleman saja, tapi juga ada di Boyolali, juga ada di Klaten, ada di Solo dan lain sebagainya. Jadi bisa sekeliling, korbannya menjadi banyak pada waktu itu. Nah ini juga salah satu kearifan ada yang menjaga lah gunung, sama seperti di Jepang tadi juga ada. Nah kemudian ada juga yang hal-hal yang juga sangat penting, bahwa ternyata aktivitas dari Ring of Fire itu salah satunya ini yang bisa membawa kapal ukurannya sangat besar, 2.600 ton. Dia kena ombak tsunami bisa sejauh 5 km dari tengah laut menuju ke daratan. Dan ini menjadi satu monumen yang sangat luar biasa di Aceh sana. Jadi ini adalah PLTD yang ada di tengah laut, dan karena tsunami dia pindah jauh sekali. Jadi ini salah satu dampak dari Ring of Fire itu. Nah, saya mungkin lebih ke arah gunung berapi. Jadi gunung berapi yang ada di sekitaran Ring of Fire tadi. Jadi kita bisa melihat dari gunung api tadi ada sekitar 540-an di daerah sini, ya, termasuk yang ada di Indonesia.
Jadi kita bisa melihat tadi sudah diterangkan Pak Salahuddin cukup baik, ada aktivitas tektonik yang menyebabkan munculnya gunung berapi di sekeliling Pasifik tadi. Nah, jadi ini saya teruskan aja karena ini tadi sudah, dan ini juga menimbulkan banyak sekali gunung berapi di sepanjang Ring of Fire tadi. Nah, kita mau melihat bagaimana proses terbentuknya gunung berapi tadi. Ini salah satunya ini adalah pada waktu ada penunjaman lempeng tadi, maka di situ ada air yang ikut masuk dan ini bisa terbentuknya magma yang parsial yang ada di dalam bumi itu sendiri. Jika nanti dia akan membentuk gunung berapi di dekatnya. Jadi seperti ini. Kira-kira demikian. Ini saya lihat, nah ini mungkin sederhananya seperti ini. Ini dari Pak Subandono, jadi kita bisa melihat ini ada pergerakan lempeng demikian. Ini menimbul ada magma, dia akan mengumpul di satu tempat yang dikenal dengan dapur magma. Sampai nanti dia penuh, maka dia akan keluar sebagai gunung berapi. Maka gunung berapi tadi itu sebagian besar meletusnya itu setelah ngumpul banyak, jadi beberapa tahun kemudian baru dia meletus. Jadi ada juga yang setiap hari. Gunung Sinabung itu setiap hari, jadi bisa seperti itu. Nah, dia letusan itu bisa lewat tengah, bisa lewat pinggir, bisa berupa eksplosif meletus, tapi bisa juga lava. Nah, dan tadi ada skala dari gunung berapi itu ada yang sampai skala 7, 8, dan lain sebagainya. Jadi ini Volcanic Explosivity Index, jadi seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat gunung-gunung berapi kita itu pernah mencapai seberapa besar. Jadi ini yang terbesar ya seperti ini, bisa sangat besar. Jadi kita akan bisa melihat misalnya Tambora, nah seperti itu. Atau nanti ada gunung Samalas. Nah, jadi supervolcano ini adalah Gunung Toba namanya gitu. Nanti kita akan lihat. Jadi Gunung Toba itu termasuk yang bisa meletusnya paling besar ya. Dikenal dengan supervolcano. Jadi seperti ini. Jadi kalau jenis letusan itu kira-kira ya ada yang tinggi, ada yang rendah seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dilihat. Nah, kemudian dia nanti akan mana yang high risk, mana yang low risk. Jadi itu hubungannya adalah terkait dengan keenceran dari magma yang tekanan dari dalam bumi itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia ada di tengah samudra, muncul dari magma langsung, maka dia termasuk yang encer. Nah, seperti yang di Hawaii itu. Tapi kalau itu ada di daerah tumbukan lempeng, biasanya itu dia termasuk yang high risk karena dia letusannya bisa sangat besar, jadi seperti itu. Jadi kalau di ini secara geologi memang demikian, jadi ada basaltik, andesitik, ada riolitik. Jadi itu nanti hubungannya adalah terkait dengan seberapa besar letusannya tadi. Ya, jadi seperti itu. Kalau andesit itu termasuk yang ada di Indonesia itu andesitik ini itu menengah. Tapi kalau yang riolitik ini seperti yang di Amerika maupun tadi di Gunung Toba itu bisa sangat besar. Ya. Nah ini tadi ada yang untuk membandingkan tadi, jadi gunung yang di tengah samudra itu yang di Hawaii itu sebenarnya gunungnya itu sangat besar. Jadi kalau dibandingkan dengan Gunung Mount Rainier ini, dibandingkan dengan Mauna Loa itu sangat kecil perbandingannya. Jadi sebenarnya gunung yang di tengah laut seperti yang di Hawaii itu gunungnya sangat besar, muncul sebagai pulau Hawaii itu. Jadi seperti itu. Nah kita mau lihat jejak peradaban yang ditinggalkan dari orang-orang terdahulu terkait aktivitas gunung berapi ini. Jadi kita bisa mulai nih. Ternyata kemusnahan manusia purba itu ya salah satunya ya karena gunung berapi. Jadi ini misalnya ini di
Sangiran itu disebutkan bahwa ini salah satu kepunahan mereka ya karena gunung berapi. Jadi ini sudah terjadi sudah 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, jadi seperti itu. Jadi aktivitas gunung berapi itu sudah lama. Jadi seperti itu. Ini terjadi di Sangiran. Dan ini tadi Gunung Toba tadi. Nah, ini juga sudah 75.000 tahun sebelum Masehi. Jadi Gunung Toba itu sudah meletus 75.000 sebelum Masehi. Nah, di situ juga ditemukan benda-benda yang terkait dengan adanya manusia pada waktu itu. Jadi karena ini termasuk supervolcano, ledakannya sangat besar dan menghasilkan satu danau Toba yang sangat besar dengan pulau vulkanik Samosir tadi. Jadi Danau Toba itu kalau kita mau menuju ke Pulau Samosir maka itu harus melewati suatu danau yang sangat dalam, sangat dalam. Jadi kemarin pada waktu itu ada accident itu ada kapal tenggelam itu jadi susah sekali mencarinya karena sangat dalam. Nah ini menjadi menarik karena apa? Karena 75.000 tahun sebelum Masehi berarti di Sumatera sudah ada orang, ini menunjukkan yang demikian bahwa pada waktu itu sudah ada orang Indonesia pada waktu itu. Pada waktu itu akibat ledakan ini dan menimbulkan badai nuklir selama 6 tahun, sehingga yang kematian juga sangat banyak pada waktu itu. Ini adalah di daerah Gunung Toba. Kemudian ini letusan Samalas ini juga sangat monumental, ya. Dia menghasilkan menyemburkan 55 juta ton gas sulfur dioksida. Nah, ini menimbulkan suatu perubahan iklim yang sangat di seluruh dunia pada waktu itu. Jadi asam sulfatnya bisa ditemukan sampai di kedua kutub bumi. Nah, ini sangat besar. Jadi ini contohnya endapan yang di dekat di Lombok ini bisa kita lihat tebalnya endapan gunung berapinya sangat tebal. Ini bisa dari jauh Gunung Samalas bisa melihat. Dan itu mengubur peradaban Pamatang. Jadi kerajaan di sana pada waktu itu langsung hilang. Gunung Samalas ini berdekatan dengan Gunung Rinjani saat ini. Jadi ini tebalnya seperti ini. Nah yang juga sangat monumental itu dan sangat terkenal ini adalah Gunung Tambora. 1815. Nah, 1815 terjadi letusan Gunung Tambora dan ini menyebabkan Eropa pada waktu itu terkenal dengan tahun tanpa musim panas. Nah, sehingga di situ musim dingin semuanya terus akhirnya kematian pada waktu itu banyak penyakit, banyak sekali kematian. Jadi pada waktu itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Apalagi diikuti ada penyakit flu Spanyol. Nah, ini sering dihubung-hubungkan. Jadi letusan dari gunung berapi ini menyebabkan terjadinya flu Spanyol tahun 1818-1819 yang menimbulkan kematian yang sangat banyak seperti yang sekarang ini. Jadi seperti itu. Pada waktu itu lebih banyak mestinya karena orangnya sedikit. Nah, kemudian kita menuju ke Indonesia. Jadi ini satu hal yang sangat menarik. Gunung Merapi itu ternyata sudah meletus dan berulang-ulang. Ini salah satu yang sangat monumental itu adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur itu sudah ditemukan 1800, tapi tidak segera dibongkar pada waktu itu, cuma diketahui aja. Tapi akhirnya kena letusan abu gunung berapi, di situ akhirnya karena dari Gunung Merapi tadi kan muncul tanah tadi. Tanah-tanah yang dikeluarkan abu tadi itu akhirnya di situ menjadi hutan yang lebat. Jadi tidak kelihatan kalau itu ada candi, tapi di situ yang kelihatan adalah hutan. Nah, akhirnya baru 1100 tahun kemudian itu dibongkar. Nah, jadi kelihatanlah Candi Borobudur yang kita lihat sekarang ini. Nah, jadi sangat luar biasa. Dan satu hal di beberapa tempat itu banyak candi yang terkubur. Ini jaraknya kalau dari Gunung Merapi sekitar 20 kilo lebih ya. Jadi bisa dibayangkan ini ada Candi Sambisari. Ini biar orang juga kita harus berusaha untuk mengenal sejarah kita bahwa ini di Sambisari di Kalasan ini terpendam 11 meter nih.
Jadi terpendam 9 meter. Dan ini ada Candi Kedulan yang sedang dibongkar, ini juga sama. Terus ini candi yang ada di UII juga terkubur juga. Jadi kalau ini terlalu dekat dengan Gunung Merapi, kalau yang ini 20 kilo, dia terkubur 11 meter. Nah, jadi seperti itu. Gunung Merapi pada waktu itu sangat luar biasa. Nah, seperti itu. Nah ini yang sekarang di daerah Majapahit. Jadi ini tahun 1000, nah ini belum tahu tahunnya berapa, tapi ini sebagian yang kita temukan di daerah Majapahit. Jadi kita bisa melihat bahwa sebagian rumah-rumah Majapahit itu dia terpendam oleh endapan lahar dari Gunung Kelut. Gunung Kelut itu jaraknya dengan Trawulan maupun Jombang itu sekitar 25 kilo. Jadi sama dia terkuburnya sekitar 2 meter aja. Jadi sebagian besar itu bangunan dari apa namanya? Nggak tahu ini Majapahit atau bukan, tapi peradaban zaman dulu itu semua terkubur sekitar 2 sampai 3 meter. Nah, sedangkan yang ada beberapa juga di Museum Trawulan itu sendiri ada yang terkubur dan hancur ya, posisinya itu tinggal rata saja begitu. Jadi dia posisinya terkubur ya. Jadi kayaknya tidak hanya terkait dengan Gunung Merapi, tapi juga ada gempa yang ada di Mojokerto dan itu tertulis di Pararaton bahwa terjadi gempa berulang-ulang pada zaman antara 1200 sampai 1400-an. Nah ini sebagai penutup, jadi tadi banyak negara itu memang sudah berubah cara berpikirnya terhadap kejadian alam. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa di Jepang tadi kelihatan sekali perbedaannya. Jadi kalau Jepang gempanya 9 juga menimbulkan tsunami pada waktu 2011, tapi kita pada waktu 2004 tsunami-nya juga sama, gempanya juga sama, tapi korbannya beda. Nah, jumlahnya sangat jauh. Jadi kalau tadi hampir 300.000 seperti itu, kalau di Jepang kan hanya nggak sampai 20.000. Jadi itu ada suatu hal yang cara berpikir yang kayaknya ada yang belum berubah di kita seperti itu. Jadi kita dari Pusat Studi Bencana ITS, jadi MKPI tadi memang berusaha untuk mengedukasi itu semua bahwa semua kejadian alam itu bisa kita kenali, akhirnya kita bisa selamat dan kita bisa menyelamatkan. Yang penting adalah itu, kita bisa menyelamatkan. Tapi kalau kita nggak kenal, kita jadi korban, diselamatkan orang. Mungkin demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sangat menarik sekali ini mendengar tiga narasumber yang ahlinya ahli. Dari